Kamu Ustadz, izin mulai boleh Ustadz? Baik, silakan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma talanna hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT pada malam hari ini yang berbahagia. Kita masih diberi kesempatan berkumpul bersilaturahim dalam kajian Quran Diges. Insya Allah malam hari ini pertemuan ketujuh. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta Allah keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir. Dan insya Allah kelak dipertemukan di rodah minadil jannahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Insya Allah dengan umul kitab ini kita doakan saudara kita yang kurang sehat supaya sehat, dan kita yang hadir pada malam hari ini juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan, kebersamaan, dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ilah doti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nas. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Semoga Ustadz senantiasa Ya, sehat selalu beserta keluarga sehingga bisa menemani kami semua. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. baik, syukran kepada Anda Sama-sama, dan Bapak Ustadz. Ibu yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wassalamu ala khairi khalqih nabiyyina Muhammad ibn abdih wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamu tasliman katsira wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana sudurana, yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu lana aqwalana. Astada wa sayyidatil kiram, Bapak-bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah puji syukur kita senantiasa ekspresi dari kebahagiaan kita dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, anugerah, karunia, pemberian, apapun yang kita rasakan atau mungkin terlupa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah mampukan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, termasuk nikmat kita bisa bermuajahah melalui ruang virtual seperti ini. Mudah-mudahan tanpa mengurangi makna kebersamaan kita, pertemuan yang kita lakukan, majelis yang kita hadiri, dan ilmu yang kita dapatkan, semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal. Samping itu, perjumpaan kita semoga diberi oleh Allah balasan berlipat ganda, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, para malaikat senang sekali menghadiri, mendatangi majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Allah, dan mereka mendoakan kepada Allah untuk mereka. Para malaikat mendoakan kepada Allah untuk para jamaah yang hadir dalam majelis ilmu dimanapun berada. Untuk Allah turunkan untuk mereka curahan rahmatnya, termasuk kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu yang muliakan, kita masih mengkaji ayat-ayat ahkam.
ahkam. Dan hari ini setelah kita awal kemarin masalah toharo ya, masalah toharo, terus kemudian kemarin mulailah mukaddimah tentang sholat, tentang waktu-waktu sholat. Nah sekarang mukaddimah sholatnya lebih dekat lagi kepada sholat. Hari ini kita akan bicara tentang azan. Apa ayat-ayat yang menjadi isyarat tentang adanya azan, perintah untuk berazan, dan juga iqamah. Terus kemudian nanti kita jabarkan hadis-hadisnya berkaitan itu, sabab wurudnya, sabab nuzulnya, ya. Dan juga nanti ada mulai malam ini nih, mudah-mudahan ingat saya tambahkan satu poin lagi namanya fawaid fikhiyah. Fawaid fikhiyah. Tapi sayangnya itu fawaid fikhiyah itu belum masuk pada ini, pada materi yang saya share melalui undaan tadi belum ya. Iya. Tadi muncul habis maghrib kok saya pikir-pikir oh Baru ternyata muncul ayatnya gitu ya. Jadi ide-ide. berkembang seperti itu. Nanti insya Allah bisa saya perbaiki share-nya, saya kirim ulang supaya menjadi bahan paling tidak eh, apa namanya wawasan lah. Termasuk nanti yang ada di dalam fawaid fikih itu apa hukum azan sama iqomah bagi jamaah yang khusus ibu-ibu tuh. Sering sekali muncul pertanyaan. Kalau jamaahnya ibu-ibu semua, itu hukum hukum azan iqomatnya gimana? Gitu ya. Iya. Itu jadi bahasan waktunya benar-benar cukup ya. Baik, saya mohon izin untuk menampilkan tayangan materi kita, Bapak Ibu. Ini dia bab azan. Hmm. Ada pendek ayatnya boleh Bunda Ana mungkin jamaah membacakan untuk kita nih. Silakan dengan Bunda Eli. Bunda Eli bersediakah Bunda Eli? Silakan Bunda Eli. Bunda Eli, oh, nggak di tempat ya. Monggo. Bunda Kuria deh kalau Bunda Eli belum belum di tempat. Mbak Kuria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ya, Bu. Yang Silakan Bu. dimonitor Bun, yang dimonitor Bun. kalian. Ya. Ya Bu, Azana. ini kelihatan nggak Bu? Iya, Udah kelihatan. kelihatan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ila bener kan ya? Ya. Wa idza nadai ya Betul. Wazana. agak buram. Oh gitu buram ya Allah. Wa Ya, idza ini nadaitum Wazana. ya benar. Wazana nadaitum. Iya betul. Idza nadaitum ila sholat sholati wa Ila idza sholat. nadaitum ila sholati takhuduha husuwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu menyeru untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bunda. Maaf, yang tadi nggak di Ya, zoom, jadi nggak begitu. gitu ya. Memang nggak kelihatan sih ya gitu ya. Itunya apa namanya? Buram-buram gitu ya. Agak tebal Ini sedikit depannya aja Ustaz. Oh Wazana. gitu. Depannya aja. Benar-benar. Ya apa namanya? Seperti itulah. Oke. Ini Bapak Ibu yang muliakan, ini ada pada surat Al-Maidah ayat 58 ya. Tadi yang dibaca oleh Mbak Korea ini Quran surat Al-Maidah
ayat 58. Terima kasih Bu sudah bacanya. Rahimah wa rahimallahu lana jami'an. Ayat ini menjelaskan sebagian dari ejekan dan permainan orang-orang yang kafir terhadap agama Islam. Itu apabila umat Islam mengajak mereka untuk sholat, maka orang kafir itu menjadikan ajakan itu bahan ejekan dan permainan sambil menertawakan mereka. Ya, sebentar saya tutup dulu, saya tampilkan lagi. Jadi meskipun Bapak Ibu yang muliakan, ini bicara tentang orang-orang kafir Quraisy, tapi boleh jadi ini masih ada sampai masa hari, sampai sekarang ini, yaitu orang-orang yang mempermainkan orang lagi azan, dianggapnya atau dijadikan sebagai sebagai lawakan. Ya, ada tuh. Zaman sekarang juga itu, kayak gitu tuh. Nah, itu sama saja. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari As-Suddi yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani di Madinah, apabila ia mendengar seruan azan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya aku bersaksi ya, Muhammad adalah utusan Allah, itu ia berkata, Arakal kadzab, ya. Jadi kalau disebut nama Nabi, saking bencinya itu itu mereka itu mengucapkan kata-kata yang doa, ya, doa keburukan kepada Nabi. Arakal kadzab, ya. Jadi apa namanya? eh, Semoga Nabi itu didoakan oleh orang-orang, ya, Nasrani di Madinah itu supaya Nabi itu hancur, supaya Nabi itu apa namanya? eh, ter, ya tersiksa lah, ya. Celaka. Kemudian pada suatu malam pembantu rumah tangganya datang masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api itu yang dibawanya sehingga menyebabkan rumah itu terbakar, semuanya terbakar pula laki-laki Nasrani tersebut serta keluarganya ketika sedang tidur. Itu gara-gara ngecek Nabi, terbakarlah Muhammad itu. Akhirnya justru dia tuh orang yang mendoakan Nabi terbakar tadi, dia sama keluarganya terbakar habis hangus. Selanjutnya diterangkan bahwa perbuatan orang kafir yang demikian disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Jadi yang dikedepankan itu apalah kedengkian, hasad, ego, gitu ya. Itu tuh, gengsi. Pendengar istilah-istilah Islami, ajakan-ajakan Islami itu mereka merasa apa namanya itu minder. Ya. Andai kata mereka menggunakan akal secara wajar tanpa dipengaruhi oleh rasa benci dan permusuhan, maka hati mereka akan khusyuk. Apabila mereka mendengar azan dengan suara yang merdu, apabila apalagi jika mereka mengerti dan memahami azan dimulai dengan kata-kata yang mengagungkan Allah, pastilah mereka akan meresapi, menyadari. Ibu, bapak-bapak mungkin pernah melihat ya di video tayangan di YouTube. Apa itu? Ternyata ada penelitian tuh ya. Kalau azan berkumandang itu, dalam penelitian itu disebut, itu ada beberapa bunga, ada beberapa makhluk itu yang ternyata bereaksi terhadap suara azan. Kembang itu mengikuti itu. Ya. Itu menurut penelitian. Maka ketika azan tiba, harusnya menjadikan kita itu respon, bersegera. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil untuk sholat, dan paling ini sholat Jumat, maka bersegeralah ya menuju zikrillah, mengingat Allah. Maksudnya sholat, segera sholat. Wa darul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Itu. Kalau ini kan kalau adanya sudah dikumandangkan gitu ya. Kalau ada dikumandangkan. Tapi kita nih, alhamdulillah nih,
Jauh sebelum azan berkumandang di waktu Jumat, udah pada pergi bergegas menuju masjid, bapak-bapak. Ya. Bahkan ada riwayat menyebut tambah cepat, tambah bersegera orang itu menuju masjid di waktu Jumat, maka bertambah besar pahala yang akan didapat olehnya. Itu. Namun di sisi lain, ada juga sekarang ini bapak-bapak, ibu nih. Kita melihat orang-orang yang begitu nyantai, kalau dipanggil untuk sholat Jumat tuh sampai khotib udah naik berkhutbah saja dia masih juga kepus rokok di pinggir jalan depan masjid gitu ya. Padahal muaz apa namanya khatibnya lagi naik tuh, lagi khutbah di depan ngobrol gitu ya. Terus apa lagi tuh? Terus menyelesaikan rokok. Nah ini kacau nih. Padahal apa itu? Ulama mengatakan wal khutbatain maqamu rakaatain. Begitu kata itu pendapatnya ya para ulama. Apa itu? Kalau sholat Jumat itu harusnya dimulai dari mendengar khutbah. Karena Pak, khutbah yang dua kali itu, kan sekali duduk itu berarti dua kali ya. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kedua ya. Iya, itu posisinya adalah mengganti dua rakaat di dalam sholat duhur. Meskipun bukan artinya kalau apa namanya itu 4 rakaat enggak, itu cuma nilainya seperti itu. Nilainya orang sholat Jumat yang 2 rakaat itu pentingnya mendengarkan khutbah yang seminggu sekali. Gitu ya. Allah menerangkan bahwa apabila muadzin mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia usaha serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat dengan cara yang wajar, tidak berlari. Kalau terlambat ya sudah nggak usah ngoyo. Tapi juga bapak-bapak yang melihatkan, ibu-ibu yang melihatkan ini untuk bapak-bapak nih. Ada sering bertanya nih, kalau kita mendatangi jamaah itu, sikap kita itu dari rumah ke masjid itu seperti apa? Lenggang saja, lari gitu, atau bagaimana nih? Nah, ternyata Al-Quran di sini nih, ini kata ulama mengambil kata-kata di sini, fast out. Ini fast out ini kata perintah nih, fast out itu kata perintah. Maka bersegeralah. Jadi menggunakan dalil fast out ini nih, maka dianjurkan orang kalau ke masjid untuk mengikuti sholat apa saja, sholat jamaah 5 waktu nih, hingga saja Jumat, itu harus ada apa namanya apa misalnya, ekspresi bahwa dia bersegera gitu, bersegera, bukan lari ya, bersegera. Ya mungkin ngincrik kata orang tuh, jangan nyantai, ngontai gitu, enggak, bersegera tuh. Itu anjurannya begitu dalam Al-Quran gitu. Tapi juga tidak terburu-buru yang akhirnya mengganggu kekhusyuan orang lain yang sedang sholat. Tapi berlambat-lambat juga nggak boleh. Karena perintahnya fast out, bersegera. Tunjukkan kata-kata apa namanya ekspresi bersegera itu seperti kalau lagi jalan itu jalan cepat. Kira-kira gitu. Itu ya, itu. Tapi yang tidak mengganggu. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih anjuran supaya kalau kita sudah koma terus pengen mengejar, gitu ya, mengejar supaya dapat segera ke masjid nih hadis Nabi ini penting untuk kita perhatikan. Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa tuha tamshuna 'alaikumus sakinah famadraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apabila salat telah diiqamahkan, maksudnya telah terdengar iqamah salat, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, yang tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Namun datangilah salat dengan keadaan berjalan biasa penuh ketenangan. Lalu berapa rakaat yang kamu dapatkan maka ikutilah. Tapi juga tidak nyantai. Gitu ya. Ada kata sa'i, kata usaha menuju ke seperti serius orang mendatangi. Nah, gitu tuh. Tengah-tengah aja lah. Jangan terlalu tergesa, jangan tergesa-gesa, jangan juga lambat. Tengah-tengahnya aja. Jadi ayat tadi menunjukkan orang supaya bersegera, sedangkan hadis ini menunjukkan jangan tergesa-gesa. Sedangkan rakaat yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau dapat
Ya, kan minggu lalu kita udah belajar, udah dapatinnya. Apa katanya? Tandanya orang itu dapat rokaat itu apa? Ruku. Kalau ruku, kita ikutin ruku tuh, imam. Itu masih dapat rokaat yang lagi kita ikutin itu. Ya, gitu. Seandainya seorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh oleh orang yang mengerjakan sholat Jumat dengan baik, maka melaksanakan perintah itu, memenuhi panggilan sholat dan meninggalkan jual beli adalah lebih baik daripada tetap di tempat perjual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia. Kalau dia tetap nggak bergerak, wah ini Jumat rame nih di pasar nih, kalau ditinggalin repot ini, bahaya ini. Kenapa? Pelanggan bisa pada ngacir. Ustaz, mohon maaf, speakernya ketutup. Halo, Iya, kedengeran nggak? baru kedengeran Ustaz, tadi belum. Oh gitu, baik, 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 baik. Hmm. Nah, oke, kita mulai lanjut lagi ya. Oke. Jadi itu. Nah, ayat ketiga nih. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Yang artinya wahai kaum kami, seruan Nabi Muhammad kepada kita. Ajibu da'iyallahi. Penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak kepada agama. Maka kalau kita memenuhi adzan dalam hal ini, ajakan dalam ini, yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Apa konsekuensinya, apa manfaatnya, apa pahalanya? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan dari azab yang pedih. Itu kalau menyegerakan diri. Kalau dalam konteks tadi ayat tadi memenuhi dakwah Nabi, tapi dalam konteks keseharian kita memenuhi azan untuk bersegera. Kan gitu ya. Selanjutnya jin-jin itu menyeru kaumnya, wahai kaumku, perkenankanlah dan terimalah seruan Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang telah menyeru manusia untuk mengikuti agama Allah. Beriman kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan melindungi mereka dari azab yang tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari azab itu. Kemudian dengan sisinya ayat itu memberi pengertian bahwa meskipun ada jin yang beriman dan ada pula yang kafir, namun dalam ayat ini mereka disuruh agar beriman kepada Allah. Jin dalam hal ini terkena golongan jin yang beriman, maka mereka terkena. Jadi jin itu bapak-bapak ibu-ibu itu dalam hal syariat seperti manusia. Ada perintah sholat, perintah puasa bagi mereka. Seperti itu. Maka jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir sebagaimana manusia. Kalau setan nggak ada. Kalau setan semuanya kafir. Kalau jin itu mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin berkewajiban beribadah kepada Allah, oleh karena itu jin menerima syariat sebagaimana syariat disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada mereka. Jin yang beriman akan selamat dari api neraka. Sebaliknya, jin yang kafir itu ya akan sama di azab. Oh, gitu ya. Oke. Lanjut. Sejarah penetapan azan. Seiring dengan perkembangannya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid waktu itu tuh. Sebagian lain memiliki kesibukan yang bertambah sehingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid terus menerus. Gitu ya. Wah, ini terputus itunya kali ini ya tampilannya ya Bapak Ibu. Bentar, Bapak Ibu, lanjutkan. Iya, Jadi hilang waktu waktunya. waktu apa namanya sahabat-sahabat mulai berjauhan itu rumahnya dari masjid itu, maka kemudian timbullah apa namanya pemikiran bagaimana supaya itu mereka itu bisa mendengar azan, bisa mendengar ajakan untuk sholat, gitu tuh.
Maka kemudian Rasulullah SAW ya mengumpulkan sahabat bermusyawarah, gitu ya. Atas hal itu beberapa sahabat Rasul usul kepada Nabi SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat waktu berjamaah. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Nah, saya sebutkan beberapanya nih Bapak Ibu. Pertama, ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Teng, teng, berarti kan udah datang waktu sholat. Gitu maksudnya. Itu ya. Nah, susah tadi. Ya, susah tadi. Ya, datang aja usulannya, tapi Nabi bukan mengiyakan. Yang B, gimana? Ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Hmm. Ya. Yang ketiga, ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi, kayak orang Majusi, ya, agar rumahnya bisa lihat tuh kalau ada api nyala berarti oh itu tanda waktu, uh, undangan panggilan ajakan untuk sholat, gitu tuh. Jadi macam-macam pendapatnya para sahabat nih. Semua usul tersebut akhirnya ditolak sama Nabi. Ketika kondisi umat Islam lagi buntu, mikir apa gitu ya. Itu dikutip dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, Sirah bukan Syiah nih. Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Riwayat lain mengatakan Ali bin Abi Thalib. Kalau ini bilang Abdullah bin Zaid. Menghadap Nabi lalu dia menceritakan apa kata Abdullah bin Zaid, bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan yang diajarkan oleh seseorang seperti pada malam sebelumnya. Jadi mimpinya pernah didengar juga sama dia di dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut. Ini dalam mimpinya. Untuk memanggil orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda datang waktu atau waktu sholat telah datang. Jadi dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu dia lagi terbayang juga bagaimana caranya manggil orang sholat ya. Di dalam mimpinya dia ngeliat ada orang berjubah hijau bawa lonceng. Nah ini nih, saya mau beli aja loncengnya untuk ngajak orang sholat nih. Tapi begitu Abdullah Zaid mendekati orang itu mau membeli loncengnya, kata orang itu, jangan ini, kamu ikutin saja ucapan yang saya ajarkan kepadamu. Nah, Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal. Tadi kan Abdullah bin Zaid tadi udah dapat begitu tuh. Akhirnya sama Nabi, aduh, kamu ajarin tuh Bilal tuh. Akhirnya diajarin Bilal, muazin Rasul. Bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ternyata sahabat Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar tuh ucapan azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, begitu azan. Lalu bersegera Umar ini mendatangi Rasul, menghadap Rasul dan menceritakan. Kata Umar kepada Rasul, aku dengar kalimat itu persis pada waktu saya lagi tidur tuh. Itu ada orang mengajari itu kepadaku. Kata Umar bin Khattab begitu tuh. Jadi berarti kalau gitu sama dong mimpinya dengan Abdullah bin Zaid. Ya. Jadi mimpi itu datang kepada Abdullah bin Zaid dan mimpi itu datang kepada Umar bin Khattab. Gitu ya. Sejak saat itulah, ya, itulah kemudian yang digunakan sebagai penanda tiba waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan resmi, penanda masuknya waktu sholat. Ya, itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, begini. Sebenarnya penanda waktu sholat itu seperti yang kita bahas kemarin ya, di pertemuan yang lalu ya. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib hilangnya mega kuning, kuningan di langit, isya hilangnya mega merah. Itu kan subuh terbit fajar, zuhur kalau sudah tergelincir, asar apabila
bayangan setinggi bendanya. Itu kan waktu-waktu sholat. Itu yang sebenarnya tepat dan sekarang sudah dimudahkan dengan apa teknologi sehingga ada jam dan sebagainya. Nah, kalau azan idealnya menanda waktu, tapi kadang-kadang ada orang di mana yang waktunya sudah tiba azan, tiba waktu sholat, tapi azannya nggak ada di masjid, nggak ada yang azan. Maka azan sekarang nggak bisa dibandingkan patokan datang awal waktu. Pada beberapa tempat yang memang merbot, kalau memang merbot atau apapun namanya, dia memang istiqomah di situ sehingga setiap tempat waktu azannya itu bagus. Tapi kalau pada masjid-masjid tertentu yang tidak punya azan, ya, dan tetap pengumandang azan tetap, ini problem kalau dijadikan sebagai batas waktu. Ada ibu-ibu mau sholat, kok belum azan-azan, padahal sudah 12:30, baru udah lewat. Kenapa belum sholat? Belum ada azan. Nah, salah kan? Itu jadi memang idealnya begitu tiba waktu sholat, azan berkumandang. Tapi karena di masjid tertentu muazzinnya tidak tetap, siapa saja jadi azan, maka boleh patokannya jam, ya, jam yang sudah di apa namanya sudah disetting sebagai tanda waktu sholat. Oh, jam sekian kan ada penandanya. Sekarang di HP di mana ada. Menurut pendapat yang sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Bilal bin Rabah termasuk muazin pertama dalam Islam. Oke, kenapa Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai muazin? Suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan berani. Sebab dulu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Bilal mau azan itu dia naik ke bukit yang tinggi sehingga kira-kira kalau dia azan orang mendengar semua suara dia itu. Kan belum ada speaker waktu itu. Nah, bagaimana ketika Rasulullah wafat? Bilal terus mengumandangkan azan. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazin di Masjid Nabawi. Alasannya kenapa? Karena air matanya Bilal pasti akan bercucuran, gak kuat untuk meneruskan azannya. Manakala ia sudah pada sampai kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu Bilal gak kuat meneruskan azannya, nangis dia. Akhirnya dia undur diri, saya nggak bisa azan lagi, nggak kuat menahan emosi dalam jiwa yang mengingat bagaimana karena Bilal bin Rabah itu termasuk ini Bapak Ibu, termasuk ahlu sufa. Itu apa itu ahlu sufa? Ahlu sufa itu berarti orang yang hidup ya di pelataran masjid membersamai Nabi. Nabi kemana? Ini ahlu sufa ini yang membersamai. Perang apapun umumnya ahlu sufa ini. Kalau ada kajian-kajian Rasulullah menyampaikan pesan-pesan, nah ahlu sufa ini pertama kali umumnya mendengar. Mereka jamaah 5 waktu di masjid sebagai ini ahlu sufa. Maka begitu dekatnya Bilal bin Rabah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga begitu dalam rasa sedih beliau ketika ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak bersedia lagi azan. Kenapa? Karena setiap kali azan nggak mampu melanjutkan karena beliau nangis. Ada kata-kata wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu ya. Oke. Namun setelah berlangsung lama Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar selama 2 tahun, lalu kemudian berganti Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, dan penaklukan kota Yerusalem, Palestina sekarang Yerusalem, maka Bilal ikut di dalam misi pasukan itu. Nah, Bilal diminta untuk azan kembali, dia menyanggupi permintaan itu. Nah, sejak saat itu Bilal menjadi muazin di masa khilafahnya Umar bin Khattab. Makanya sampai sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau ada yang di bulan Ramadan gitu ya, yang mandu bersolawat, yang mandu jumlah rokaat itu antar antar sholat, setelah sholatnya selesai sebelum sholat ditegakkan berikutnya tuh, maka orang berbicara siapa Bilalnya? Bilal. Ya Allah, Bilal itu nama orang yang tukang azan kan gitu. Siapa Bilalnya gitu, siapa yang azan.
Menurut Syekh Abdullah As-Sarqawi, Nabi Muhammad SAW pernah mengumandangkan azan sekali. Yani ketika beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi mengucapkannya apa nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih? Nabi mengatakan, ada mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Tapi riwayat lain mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Karena beliau sendiri menyebut, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Tapi yang masyhur adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu, inilah riwayat sejarah tentang lahirnya azan. Ada yang ingin sementara sebelum kita lanjutkan kepada hadis-hadis pendukung? Apa ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum. silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, udah Huriyah. Ayo Bun. Eh, untuk tadi surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya, yang wahai orang-orang yang beriman, Betul. apabila itu yang beriman itu apakah untuk perempuan dan laki-laki? Kan ada tuh perempuan akan sholat Jumat itu hukumnya gimana? Baik. Terima kasih Bun. Pertanyaannya, ini penting Bapak Ibu melihatkan. Sholat Jumat itu ada hadis Nabi yang mengatakan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan dan anak-anak kecil. Nah, gitu tuh. Sholat Jumat itu wajib bagi kaumku yang laki-laki, tidak bagi laki-laki, tidak bagi perempuan dan anak-anak. Dari situ berarti sholat Jumat itu wajibnya bagi kaum laki-laki. Kan pakai ya ayyuhalladzina amanu dalam. Jadi secara umum gini kaidahnya. Kalau Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, semua orang beriman, laki-laki perempuan. Kecuali ada dalil yang membatasinya. Nah gitu. Illa madalat dalil ala ta'yinihi. Itu dalam kaidah usulnya begitu. Apa? Segala sesuatu kalau diperintahkan secara umum, asalnya masuk semuanya. Kecuali ada dalil yang membatasinya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ketika ada dalil mengkhususkannya, berarti yang lain tidak perlu. Gitu ya. Baik, makasih. Ada lagi Bu Ana yang lain? Silakan, yang ingin bertanya lagi, Hmm. Ya Ustadz mau nanya Ustadz. silakan. Oh ya, Silakan. kalau nggak salah kalau di Mekah atau Madinah tuh ada dua kali azan ya, maksudnya azan yang sholat malam sama azan yang sholat subuh ya Ustadz kalau nggak salah Ustadz ya. Seperti itu. Oh, bener tuh. Iya. Iya. Di Nah, itu hanya di Madinah, bener. Madinah aja Ustadz. Heeh. Iya, di Madinah, di Mekah, di Madinah saya kira di Madinah. Kalau saya lupa di Mekah. Kalau di Madinah iya, di Madinah. Di Mekah juga mungkin ya. Gitu. Seingat saya sih di Madinah ya. Itu 1 jam sebelum subuh. Gitu ya. 1 jam sebelum subuh itu ada azan. Nah itu ada orang-orang tuh berdatangan untuk apa itu? Untuk ikut, bukan untuk ikut, untuk qiyamul lail. Gitu, betul itu. Kalau di sini nih, mungkin di masjidnya di samping Bapak Ibu ya ada. Tapi yang saya tahu di Masjid Jogokaryan, Jago Karyan ya. Jogokaryan di Masjid Jogokaryan itu 1 jam persis 1 jam sebelum apa namanya sebelum subuh itu berkumandang azan. Gitu. Nah azan yang ini nih azan untuk ngajak orang qiyamul lail. Gitu tuh. Itu betul betul Bu Ika tuh. Pengamatannya betul begitu tuh. Tapi seingat saya yang di Madinah ya, saya tidak tahu kalau yang di Mekah nih, gitu ya. Yang di Mekah lupa saya. Kalau yang di Madinah iya. Gitu Bu. Itu Bu Ika, makasih. Yang lain masih adakah? Kalau enggak Silakan. kita lanjutkan. Yang ingin bertanya lagi, silakan. Tanya lagi boleh. Boleh. Boleh, monggo kalau saya bisa sementara menjawabnya monggo Bu. Masalah azan itu kalau azan itu kan kalau udah waktunya azan harus azan ya. Ada di masjid ini pengajian Ustadz. Jadi dia nggak azan, jadi nggak kedengeran azan masyarakat sekitar masyarakat nggak dengar karena dia meneruskan pengajian itu. Jadi dia azannya ini apa setelah pengajiannya habis maghrib, pengajiannya tuh habis maghrib, terus udah waktu isya dia jadi nggak azan gitu, ngelanjutin adanya jadi telat gitu. Jadi Iya, ada yang jamaah sendiri, ada yang setelah pengajian gitu. Itu gimana iya. Ustaz? Baik, makasih. Azan itu diperintahkan
Belajar juga diperintahkan. Kan gitu ya. Belajar juga diperintahkan. Jadi kalau begitu gimana? Ya, maka dalam hal seperti ini, pertama yang bisa dilakukan adalah kompromi di dalam apa namanya jamaah di situ. Mau seperti apa, gitu ya. Karena apa? Karena tidak, kan tadi disebut ya, azan itu penanda awal waktu sholat, ya, penanda waktu sholat, atau penanda eh, satu sisi penanda waktu awal sholat, tapi sisi lain itu apa? Azan itu penanda sholat akan dilakukan secara berjamaah. Itu tandanya. Kalau ada orang belajar, jika nanti kalau nanti ada azan lalu kemudian apa namanya bubar, bubar pengajian dan sebagainya. Nah, perintah belajar itu juga ada kewajiban dalam hadis. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sehingga menurut hemat saya, ya nggak apa-apa kalau bergeser waktunya. Geser waktunya. Toh orang-orang yang, kecuali kalau di situ tidak ada adzan terus kemudian orang nggak berjamaah, itu bermasalah. Tapi kalau tetap orangnya berjamaah, maka tidak masalah. Sebab di dalam sejarah, Bapak-Bapak yang mengatakan, Rasulullah begini nih. Rasulullah itu kalau sholat isya, di awal-awal waktu di Madinah tuh ya, di Madinah itu, beliau lihat-lihat tuh jamaahnya tuh. Kalau jamaahnya sedikit, beliau tunda sholatnya agak malam. Sampai sahabat-sahabat pada kumpul. Lalu kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal, Aqim, ayo baca qomat. Jadi kalau di masa Rasul, sholat berjamaah itu bisa di awal waktu, gitu, kalau sejarah, bisa juga menunda waktunya sampai orang-orang itu pada berkumpul untuk sholat, lalu Rasulullah perintahkan kepada Bilal itu untuk mengumandangkan iqamah. Terus pertanyaannya, bagaimana sholat di awal waktu? Jadi kalau ada orang mengatakan sholat pada waktunya, ya sholat pada waktunya itu ya selama kalau sholat asar dia sholatnya jam 5, ya dia masih waktu asar. Itu namanya sholat pada waktunya. Kalau yang dimaksud dengan afdoliyat keutamaan itu bukan sholat pada waktunya, tapi sholat di awal waktu. Gitu. Yang buruk itu adalah orang yang sholat sudah lewat waktunya. Nah itu. Jadi awal waktu adalah afdoliyah, keutamaan. Nah, keutamaan lalu di sisi lain ada perintah tolabul ilmi. Maka dua-duanya seperti apa? Dikompromikan. Kesepakatannya bagaimana? Kalau gara-gara tolabul ilmi lalu adanya tidak dikumandangkan atau kumandangan adanya di apa namanya itu diakhirkan, ditunda, lalu orang-orang jadi nggak sholat, ya itu salah. Itu salah. Tapi kalau ada tolabul ilmi, itu orang datang, terus kemudian nanti adzan dan orang harus berjamaah lebih banyak lagi, maka Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu, Bunda Huria. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ya. Kembali kepada bahasan kita. Hadis-hadis pendukung tentang azan. An ibni Abdullah ibni Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin, kata Amr bin As mendengar dari Rasul mengatakan begini, bersabda beliau, kalau kalian mendengar azan faqulu mithla ma yaqulu tsumma sallu alayya maka kata Nabi, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Terus dan seterusnya. Nah, setelah mendengar adzan usai, maka jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Itu perintahnya begitu. Fa'inahu man sholla alayya sholatan. Ini lanjutan hadisnya. Karena siapa yang bersolat kepadaku satu saja sholat, satu kali sholawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas 10 kali kebaikan dari setiap sholawat yang dikumandangkan, yang diucapkan. Tsumma sallallahu alaihi wasilah.
ya. Lalu kemudian mintalah wasilah kepada Allah untuk Nabi. Itu makanya doa setelah adzan mendengar adanya, gitu ya. Jadi kalau kita mendengar la ilaha illallah, terus dong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Nah di sini nih, ati Muhammadanil wasilah atau ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Nah, jadi kita jangan lupa mendoakan itu minimal sampai situ ya. Ati Muhammadanil wasilah, ati sayyidina Muhammadil wasilah. Kenapa? Ya, karena wasilah itu manzilatun fil jannah. Karena wasilah itu bukan wasilah artinya perantara, bukan nih Bapak Ibu. Wasilah di hadis ini bukan perantara artinya. Bukan media, bukan mediator, bukan. Tapi adalah nama tempat tertinggi di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak ada yang bisa menempatinya kecuali salah satu dari hamba Allah. Kata Nabi, wa arju anakuna ana huwa. Aku berharap aku yang akan menduduki manzilah yang namanya wasilah itu. Tempat tertinggi di surga. Maka kalau kita mohon kepada Allah, faman sa'ali walsilah, maka siapa saja di antara umatku meminta kepada Allah agar diberikan wasilah kepadaku, kata Nabi, halat lahu syafa'ah, maka orang yang minta wasilah untukku itu tuh waktu di dunia tuh, nanti ku jamin dia akan dapat syafaatku, kata Nabi. Itu jaminan dari Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dengar azan jangan lupa baca doa setelah azan. Yang ada kata-kata wa ati sayyidana atau ati Muhammadanil wasilah. Gitu. Ini rawahu Muslim. Ya. Terus, nah, ini dia nih. An Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina sa'un nida, siapa yang membaca ketika telah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamah was salatil qaimah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atah. Sampai situ tuh, di hadis ini nih, sampai situ. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terus kemudian, man qala hina ismul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil samidina ghufir lahu dzambu. Qala Ibnu Ruh fi riwayatih man qala hina ismul muadzin wa la asyhadu lam yadhkur kutaibatu qawlahu wa ana. Nah, Bapak-bapak, ini kayaknya informasi bagi sebagian mungkin sudah mendengar atau belum. Kata Nabi, kalau kita lagi mendengar azan nih, ya, terus asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya, terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, begitu, maka kita tuh selain membaca yang sama asyhadu an la ilaha illallah, bacakan ini Bapak, raditu billahi rabba, gitu, wa bi Muhammadir Rasulullah wa bil Islami dina. Emang ada, kalau di sini redaksinya begitu ya. Di redaksi lain kita nyebutnya raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin Nabi wa Rasulullah, kan gitu. Ya, boleh saja. Dalam redaksi yang di sini Nabi Muhammad dulu baru Islam. Itu maka diampuni dosa-dosa kecilnya. Tuh. Itu. Terus An Abdullah bin Zaid Rabbi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajul faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis yang menceritakan apa tuh? Kisah Abdullah bin Zaid mimpi. Lalu diajarilah lafaz azan kepada beliau. Jadi siapa ini? Abdullah bin Zaid. Itu sabab apa namanya? Sabab wurud namanya. Sabab wurudul hadis. Ya, peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis. Sehingga kenapa ada azan? Itu ternyata awalnya mimpi daripada sahabat Abdullah bin Zaid. Juga mimpinya Umar bin Khattab. Wazada Ahmad fi akhir qissata qauli Bilal fi adzal fajr as-salatu khairu minan naum. Imam Ahmad menambahkan pada akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal bila azan fajar, apa kata Imam Ahmad? Bilal menambah as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya.
Maka hadis ini sahih menunjukkan ada tambahan as-salatu khairum minan naum, meskipun di dalam meskipun di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid tidak ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ketika Bilal itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, tambahan dari ucapan-ucapan adzan yang tadi diajarkan, yang didengarkan oleh Abdullah bin Zaid, Nabi mengucap sodakta, mendukung apa yang diucapkan oleh Bilal itu. Sodakta, artinya apa tuh sodakta? Ente benar Bilal, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Terus kalau kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu membacanya tambahannya begini. Sodakta wa barorta wa ana dzalika minasyahidin. Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa artinya tuh? Engkau benar, hai muazin yang memanggil orang-orang yang tidur, bahwa kasih tahu bahwa tidur sholat itu lebih baik daripada tidur. Wa barorta, dan engkau telah berbuat baik. Apa berbuat baik? Mengajak orang supaya bangkit dari tidurnya, supaya segera sholat meninggalkan tidur. Wa ana dzalika minasyahidin wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas kebenaran ucapanmu itu. Kira-kira gitu tuh. Makanya kalau kita dengar azan subuh berkumandang as-salatu khairum minan naum, maka kita minimal mengatakan sodakta atau sodakta wa bararta. Tambahin lagi sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Riwayat Ibnu Huzaimah an Anas qala minas sunnati qala al-muadzin fil fajr hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi kalau menurut riwayat Ibnu Huzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata termasuk amalan sunnah apabila muazin pada waktu fajar membaca hayya 'alal falah, ia mengucap as-salatu khairum minan naum. Dianjurkan. Dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya. Sahih sanad. Sekarang asbabun nuzul. Tadi ayat yang kita dengarkan tuh. Wa idza nadaytumus shalah wa idza nadaytum minas salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Artinya, apabila kamu menyeru untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya, panggilan sholat itu, bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi ya, pas tadi orang Nasrani mengatakan Aroka Muhammad, Aroka Muhammad, Muhammad habis orang kebakar, gitu ya, Muhammad bakar tuh. Maka yang terjadi justru orang yang mengatakan itu melalui pembantunya, rumahnya terbakar habis, sampai si Nasrani sampai dan keluarga-keluarga itu habis terbakar. Baik. Tadi sudah ya. Arokal Kazab. Ini adalah Yahudi. Dan disebut namanya siapa? Oke, ini tadi sudah kita jelaskan. Azan dan syaitan. Jika syaitan mendengar seruan azan, maka syaitan berpaling. Ini dalam hadisnya sambil kentut. Sehingga tidak terdengar seruan azan tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu. Setan ini kentut-ngentutin orang yang tadi lagi tidur itu tuh. Atau orang yang tidak mau mendengar azan tadi. Maka seakan-akan dia tidak mendengar azan. Gitu ya. Dan jika azan itu telah selesai, maka ia datang lalu menggoda seorang yang sedang sholat. Jadi gini maksudnya. Kalau ada dengar azan, maka setan itu lari terbirit-birit. Tapi sambil dia berlari, orang yang ingin digodanya itu diketutin sama dia. Supaya ketut itu menutupi telinganya dari azan itu. Gitu ya. Terus dia lari. Ya, terbirit-birit lari. Kalau dengar azan dari orang yang mengucap tadi ya. Atau orang yang tadi mendengar azan tadi, lari itu dari situ. Tapi nanti begitu azannya selesai, dia datang lagi. Termasuk mendatangi, apa itu? Mendatangi orang yang sedang sholat. Ya, orang yang sedang sholat. Itu didatangi sama dia. Gitu ya. Supaya mengganggu. Gitu. Mengganggu agar lupa. Agar lupa sholatnya itu.
Maka ada yang mengatakan setan yang mengganggu itu tuh namanya Bapak Ibu al-khanzab, berdasarkan hadis ya. Itu namanya khanzab. Khanzab itu setan yang mengganggu orang lagi sholat. Namanya setan khanzab. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasakan sedang sholat dan diganggu oleh setan, itu pikirnya kemana-mana dan sebagainya. Maka dalam hati mengucap ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu meludah ke kiri 3 kali. Gitu tuh. Meludah ke kiri 3 kali. Tapi meludah ke kiri 3 kalinya isyarat saja, jangan benar-benar meludah. Gitu ya. Isyarat aja. Nanti kalau meludah repot, jamaah di masjid bisa bubar. Kan gitu. Nah, itu tadi setan yang mengganggu namanya khanzab. Mengganggu orang sholat nih, namanya khanzab. Dan apabila diiqomahkan untuk sholat, ia pergi. Dan bila iqomah telah selesai, setan itu datang lagi lalu membisikkan kepada hati seorang berkata, ingatlah hal ini, ingatlah itu. Nah, gitu tuh. Makanya kita tuh Bapak Ibu, kalau lagi sholat kan gitu ya, ingat aja tuh yang tadinya nggak ada ingat waktu sholat, ingat tuh khanzab tuh gitu ya. Maka dianjurkan Bapak Ibu mengucap ini. Jadi doanya nih, doa ya, doa supaya kita dijauhkan dari gangguan setan ya. Jadi kalau kita supaya jangan diganggu setan, maka ada doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum sholat gitu ya. Apa doanya? Yaitu doanya di dalam ada di dalam surah Al-Mu'minun ya. Apa doanya itu? Doanya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ayat 97-98. Saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Ayat 97. Dan 98. Ini Bapak Ibu. Dari sini nih doanya, tapi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini doanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau takbir di dalam hati kita nih, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berpaling pula kepadamu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kembali lagi. Ini boleh dibaca ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai ikhtiar supaya jangan diganggu setan waktu lagi sholat. Ya. Tuh. Tapi sebelum sholat doanya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Az-Zuhri mengatakan Allah Ta'ala telah menyebutkan masalah azan seruan salat ini dalam kitabnya, wa idza nadaitu minas salati ittakhadhu wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ya, sudah ada itu. Seperti tadi tuh yang kita bahas di awal ya. Asbabul wurud hadis. Di dalam hadis juga banyak disebutkan keutamaan azan dan muazin, orang yang azan. Orang yang azan itu diantaranya apa Bapak Ibu? Utamaannya nih. Pertama, muazin itu lehernya panjang dari kiamat. Leher panjang itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang terhormat, mulia.
yang panjang diketahui orang, dilihat orang, tampak bagi semua orang. Nah itu tuh, bukan kepanjangan kayak jadi jelek, enggak. Justru panjang di sini maksudnya adalah terhormat. Siapa itu? Orang-orang yang azan. Kalaulah seandainya manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika panggilan azan pertama, maka mereka pasti akan mengundi untuk mendapatkan. Jadi kalau pengen, dulu itu rebutan orang pengen dapat menuju masuk masjid pertama dan di saf pertama. Ini kata Abu Hurairah dari hadis Nabi, lau ya'lamun nasu, sekiranya manusia tahu ma fi nidai wa safil awal, betapa pentingnya, betapa besarnya ya azan dan saf pertama, sumala lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu, dan tidak mereka dapatkan di saf pertama itu kecuali kalau mereka lakukan dengan diundi, pasti mereka akan ikut, akan mau diundi supaya mereka dapat. Kalau orang rebutan, diundi siapa yang di saf pertama. Kalau kita justru kadang-kadang saf pertama dibiarkan, gitu ya. Tuh. Oke. Masuk pada rakaat pertama ini dianjurkan. Oke. Dan kalau seandainya mereka mengetahui apa yang didapat ketika sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan mendatanginya meskipun harus dengan merangkak. Keutamaan sholat isya dan subuh. Tidak satu pun yang mendengarkan suara azan, melainkan dia pasti akan menjadi saksi baginya nanti. Maksudnya apa? Azan yang didengar dan dibalas itu, kelak nanti di akhirat akan menjadi saksi. Azannya akan menjadi saksi bagi orang yang menjawab. Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika ubadiyatika fa adzanta bis salati farfa' sawtaka bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tuh. Ini apa namanya ucapan daripada Abdurrahman bin As-Sa'sa Al-Ansari. Saya perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan kampung. Kalau kamu bersama kambingmu atau sedang berada di kampungmu, kemudian kamu azan untuk melaksanakan sholat, maka tinggikan suaramu ketika azan itu. Karena sungguhnya tidaklah suara muazin itu didengar oleh jin, manusia yang lainnya, melainkan dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Gitu. Jadi kalau kita berazan ya berazan, kalau enggak kita mendengar dan mengulang dari ucapan azan. 4. Muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya dan dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang selalu bersamanya. Masya Allah. Tuh, enak banget muazinnya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu mad sawti wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Itu apa artinya ini? Dari Al-Barra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya akan berselawat untuk orang-orang yang saf terdepan. Dan muazin akan diampuni dosa-dosa sepanjang suaranya dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya bila benda basah maupun baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamaan. Masya Allah. Nabi juga mendoakan muazin, ya, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman Allahumma arsyid al-a'immah wa fil muadzinin. Itu doa Nabi itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam penjamin pelaksanaan sholat dan muazin orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaganya. Ya Allah, tunjukilah para imam dan berilah ampunan untuk para muazin. Itu didoakan Nabi, coba. Muazin. Azan akan menyebabkan diampuninya dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan hadis, ini dia. Hadisnya yang artinya Tuhan kalian yaitu Allah sangat kagum dengan seorang penggembala kambing di puncak bukit atau gunung ketika dia azan dan salat sendiri. Kemudian Allah SWT, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah hambaku ini, dia azan dan mendirikan salat karena takut kepadaku, maka sungguh aku telah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surgaku. Gitu. Man adzana natai asyrata sanatan wajabat lahul jannatu wa kutiba lahu bi ta'dzinihi bi kulli yawmin situna khamsat hasanatan wa likul iqamatin salatuna hasanatan. Ya, meskipun ini hadisnya dipertanyakan bagi sebagian.
Siapa saja melaksanakan azan sebanyak 12 kali dalam setahun, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan akan dicatatkan baginya 60 kebaikan setiap hari dia azan. Dan untuk setiap qomat dicatatkan pula 30 kebaikan. Apa sih azan dan qomat itu? Azan secara arti bahasa artinya memberitahukan sesuatu. Gitu ya. Artinya itu. Sedangkan secara istilah, pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu sesuai dengan syariat. Disebut demikian karena orang-orang yang azan memberitahukan orang lain tentang waktu sholat itu. Oke. Iqamat. Iqamat secara arti bahasa mendirikan sesuatu apabila ia telah menjadi lurus. Tuh. Secara istilah, memberitahukan tentang pendirian atau pelaksanaan sholat fardu dengan zikir atau dengan lafaz tertentu yang disyariatkan. Jadi azan adalah pemberitahuan tentang waktu sholat, sedangkan qomat adalah pemberitahuan tentang pekerjaan sholat. Itu akan dilakukan. Hukum azan dan qomat fardu kifayah bagi kaum laki-laki tidak termasuk wanita pada sholat 5 waktu. Sholat Jumat, azan dan qomat disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran. Ada. Gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih bapak-bapak, ibu. Bapak-bapak terutama. Kalau mau sholat sendiri pun dianjurkan tetap azan qomat sendiri. Paling enggak kalau enggak azan qomat aja. Minimal qomat. Ya. Nah, sebagai penutup. Fawaid fikih. Apakah disunahkan menjawab salam? Menjawab salam. Salah saya nulis ya. Menjawab azan. Azan. Azan dari radio. Sedang ya. Oh, menjawab salam. Betul, betul, betul. Oke. Azan dari radio itu bisa sedang berkumandang. Azan yang nyata nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Ini salah. Disunahkan menjawab kalimat azan dengan lafaz yang sama berdasarkan hadis sahih. Azan yang nyata, langsung dari muazin, denger nih, lagi berkumandang di masjid, jawab. Bagaimana kalau azannya dari rekaman, tape, radio, TV, dan sebagainya. Nah itu, ibu nih, gimana jadinya tuh? Mayoritas ulama tidak mensunahkan menjawab karena itu bukan azan hakiki. Melainkan hanya pantulan suara yang sudah direkam. Muazin sebenarnya tidak sedang mengumandangkan azan. Contoh, Imam Ibnu Baz Al-Albani berfatwa bahwa tidak perlu dijawab karena yang diperintahkan Nabi adalah azan sedang dikumandangkan langsung. Pengecualian, ternyata kita lagi nonton TV nih, di TV itu lagi siarannya ternyata itu lagi siaran seperti kalau ini kan ada kalau Sabtu Ahad ya siang itu biasanya kan ada Indonesia apa namanya gitu dakwah, terus kemudian datang waktu sholat terus di situ azan, maka meskipun dari TV tetap kita menjawab karena di TV itu ada yang sedang azannya ada, itu bukan rekaman ya, disuruh menjawab. Jadi kalau azan dari tape atau rekaman tidak disunahkan menjawab, tapi kalau azan secara langsung artinya ada yang orang azan ini, maka itu boleh dijawab. C. Apakah jamaah perempuan disunahkan azan dan qomat kalau mau sholat nih? Ibu-ibu, semua gabungan ibu-ibu semua. Terus pakai azan qomatnya kalau berjamaah. Berikut pendapat mazhab tentang hukum azan dan iqamah bagi jamaah perempuan. Pertama, mazhab Hanafi. Azan dan iqamat bagi perempuan, kata mazhab Hanafi, tidak disyariatkan sama sekali. Bahkan dianggap makruh jika perempuan melakukannya. Jadi nggak boleh tuh kalau menurut Imam Hanafi, azan dan iqamat tuh nggak boleh perempuan. Alasannya azan adalah syiar yang tampak, sedangkan perempuan diperintahkan menjaga suara dan kehormatan mereka dari hal-hal yang jadi syiar. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Imam Maliki, azan dan iqamat bagi perempuan tidak disyariatkan, baik ketika sholat sendiri maupun berjamaah dengan sesama perempuan. Alasannya, azan adalah syiar laki-laki, sedangkan perempuan cukup sholat tanpa azan dan iqamat. Ini kata mazhab Maliki. Bagaimana mazhab Syafi'i? Azan tidak disunahkan untuk perempuan, baik sendiri maupun berjamaah. Kata mazhab Syafi'i ini.
Iqomah sunnah dianjurkan bagi jamaah perempuan. Nah, Imam Syafi'i beda ya. Iqomahnya. Kalau azannya sama. Iqomahnya bagi perempuan yang mau sholat, termasuk sholat sendiri nih, ibu nih, termasuk sholat sendiri nih, komat. Iya, biasanya. Jika mereka sholat berjamaah sendiri. Tapi jika ditinggalkan, tetap sah, nggak apa-apa juga. Dalil mereka berpegang pada kias bahwa iqamah fungsinya lebih khusus pemberitahuan internal. Berbeda dengan azan yang bersifatnya umum dan syiar. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang, boleh kalau mau meskipun sendiri. Ya. Sedangkan kalau misalnya berjamaah dengan ibu-ibu, komat azan nggak disunahkan sama sekali. Tapi komat boleh, tapi internal saja, suaranya nggak boleh keluar. Khusus di jamaah itu saja. Nih, madzhab Hambali sekarang. Hambali, Hambal. Azan tidak disunahkan untuk perempuan. Iqamat ada 2 riwayat. Riwayat masyhur disunahkan iqamat bagi jamaah perempuan. Di dalam saja, internal saja. Ini sama seperti madzhab Syafi'i tadi. Riwayat lain tidak disunahkan sama sekali seperti azan. Jadi ringkasnya apa nih? Ringkasnya Hanafi dan Maliki tidak disyariatkan sama sekali azan maupun iqamat untuk perempuan. Syafi'i tidak ada azan tapi iqamat sunnah bagi jamaah perempuan. Hambali tidak ada azan, ada 2 pendapat tentang iqamat yang kuat sunnah bagi perempuan. Inilah bahasan kita Bapak Ibu yang kemuliakan di malam hari ini tentang azan dan juga iqamah di dalam sholat. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau Silakan. ditambahkan dari apa yang kami sampaikan, dipersilahkan. Monggo. Silakan Bapak Ibu Ustadz, yang ingin bertanya. Ustadz, mau nanya tadi Ustadz. Silakan. Ketika Monggo. menjawab azan, Ustadz, itu kita nunggu si muazinnya selesai atau kita boleh nggak menjawabnya? Maksudnya kita menjawabnya muazinnya belum selesai tapi dia udah lengkap gitu Ustadz pengucapannya gitu. Kan kadang-kadang ada yang lama banget gitu Ustadz berhentinya tuh. Iya. Iya gitu Ustadz. Gimana Kalau Ustadz? petunjuk nabinya, petunjuk nabinya idza sami'tum gitu. Jadi berarti kalau menggunakan dalil itu tuh berarti udah selesai dulu. Tunggu sampai Ditunggu selesai. sampai selesai ya berarti ya Ustadz ya? Iya, Berarti ditunggu tunggu sampai aja selesai. sampai selesai. Iya, Oh tunggu iya, sampai iya. selesai. Ya. Gitu. Heeh. Gitu ya. Kapan Sama Baik, sama makasih. azan yang di ini Ustadz, yang di LBI kan azannya rekaman tuh Ustadz ya. Iya, Berarti kita nggak wajib menjawab iya. Ustadz, tapi Kalau dengerin aja. pendapatnya imam-imam tadi bilang nggak perlu menjawab, wong itu azan ini kok itu azan apa namanya? Azannya tape kok rekaman kan Kerjaannya gitu. tip. Gitu. Gitu betul ya, Pak. Ya udah. Itu sebagai tanda aja udah masuk waktu sholat gitu maksudnya. Oh, iya. Afwan Baik. Ustaz? Oh Silakan. ya, Pak Herman, fadhal. Oke. Ustaz, sewaktu muazzin membaca hayya 'ala shalah, kenapa kita nggak menjawab hayya 'ala shalah juga Ustaz? Tapi la haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi kalau hadis Nabi memang pendapatnya kalau kita apa namanya lihat hadis Nabi qulu ma yaqulun kalau hadis Nabi itu ya. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin itu sendiri. Gitu ya. Jadi justru kalau bilang hayya 'ala shalah ya hayya 'ala shalah sebenarnya sih. Tapi itu kita saya menjawabnya apa namanya menjawabnya apa tuh La la haula haula wala. wala quwwata illa iya billahil azim. Jadi kalau melihat apa hadisnya katakanlah seperti mereka apa namanya mengucapkan itu gitu ya. Gitu kalau apa namanya dari bunyi petunjuk hadisnya. Gitu ya Pak apa namanya eh Pak Herman. Gitu. Jadi jawabannya tetap hayya 'ala shalah gitu. Hayya 'alal falah. Iya, betul. Kalau apa namanya kalau hadis nabinya meskipun nih ada juga ada riwayat hadis juga yang menyebut bahwa dari nabi gitu ya. Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Itu hadis yang masyhurnya begitu ya. Apa artinya tuh? Apabila engkau mendengarkan apa yang diucapkan oleh muadzin, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Berarti persis sama kan gitu ya. Tapi juga ada hadis riwayat lainnya mengatakan faqulu indama yaquluna hayya 'alal shalah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Jadi memang hadisnya dua-duanya ada.
Hadis yang menyatakan apa yang diucapkan oleh muazin, tapi riwayat lain mengatakan apa yang diucapkan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, bacanya la haula wala quwata illa billah. Petunjuknya begitu memang. Syukran Ustaz, Iya. jazakallah khairan. Baik, sama-sama, Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa, Silakan. Bun? Dengan Tin, Ustaz. Silakan Bu Bunda Natin. Tin. Gimana Bunda Tin? Monggo. Yuk. Ustaz mau bertanya begini. Dulu tuh saya Monggo, waktu masih aktif bekerja, karena kantor dekat Istiqlal, suka ikut Iya. sholat Jumaat Iya. di atas di lantai 2. Yang saya ingin tanyakan, apakah semua yang berlaku tentang sholat Jumat yang seharusnya hanya untuk Muslim, berlaku juga untuk yang Muslimah? Misalnya tidak ada qobliyah. Kemudian apakah sholat kita itu yang hanya 2 rakaat untuk kami yang Muslimah diakui juga sebagai sholat zuhur nggak, Ustaz? Apakah perlu ditambah dengan badiah atau bagaimana, Ustaz? Iya. Hukumnya. Syukran, Ustaz, sebelumnya. Baik. Iya. Bapak Ibu menanyakan memang tentang sholat Jumat ini, karena gini ya, lihatnya kan di Mekah ya. Iya. Nah, kalau di Mekah itu berbeda. Kenapa? Karena memang di Mekah itu ada hadis Nabi yang menyatakan sekali sholat itu di Mekah itu sama dengan 100.000 kali, kan gitu ya. Jadi secara umum begitu mengambilnya. Kalau di Mekah, di Madinah, jadi itu konteksnya konteks tempat. Tapi ada hadis Nabi yang diberlakukan secara umum sepertinya nih. Apa kata hadis Nabi SAW? Sholat Jumat itu al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa sholat Jumat itu adalah sholat itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, kecuali bagi 4. Meskipun saya tadi sebutkan 2 saja. 2 tadi. Siapa yang tidak diwajibkan sholat itu? Pertama, abdul mamluk, hamba sahaya, imro'ah, perempuan, sobi, anak kecil, aumarid, orang sakit. Jadi 4 ini hukumnya tidak wajib untuk sholat Jumat. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau perempuan yang ikut sholat Jumat? Kan kayak tadi Bunda Tin tanyakan. Disebut wajib? Tidak. Sekarang dia ikut sholat Jumat di kantor misalnya, daripada ngikut misalnya, atau di masjid ngikut, ya sah sholatnya. Hukum fikih itu. Kata 4 mazhab sah semua. Hanafi, Hambali, Syafi'i sah. Dan tidak perlu mengulang sholat zuhur lagi. Tidak perlu mengulang tidak perlu mengulang sholat zuhur. Jadi karena tidak wajib ya seharusnya sih nggak usah. Gitu. Tapi kalau dia mau melakukan nih, misalnya di kampung-kampung itu ibu-ibu, bapak-bapak, kan, mohon maaf ya, kalau di kampung kami itu kalau orangnya udah sepuh-sepuh, wanita-wanita sepuh itu ikut sholat Jumat. Yang sepuh-sepuh ya, Jumat itu. Boleh, hukumnya boleh. Cuma tidak wajib sholatnya. Dalam artian tidak wajib mendatangi Jumat. Kalau dia mendatangi Jumat, ya sah. Dan tidak perlu lagi sholat zuhur. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, apakah pada sholat Jumat itu ada qobliyah, ada ba'diyah? Kan gitu. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau dia di masjid, yang disunahkan bukan qobliyah, adalah apa? Adalah sholat tahiyatul masjid. Gitu ya. Begitu datang tahiyatul masjid, laki-laki nih, masjid. Kalau sudah selesai, nah itu ada ba'diyah. Itu yang pertama. Pendapat pertama begitu, tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada tahiyatul masjid. Begitu sampai di masjid, sholat. Kenapa? Ada hadis yang menunjukkan ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada laki-laki datang lalu duduk. Lalu Rasulullah menunjuk laki-laki itu agar dia sholat 2 rakaat, itu sholat tahiyatul masjid. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang ulama yang sebagian mengambil dalil umum. Apa itu? Bainal adzanaini sholatun. Oh, komakol. Apa artinya? Antara 2 azan itu mesti ada sholat sunnah maksud. Antara azan lain itu berarti apa? Antara azan dan qomat. Kan Jumat ada azan dan qomat. Berarti antara keduanya ada sholat. Yang dimaksud sholat di situ, pemahamannya ini adalah sholat qobliyah. Jadi yang menyatakan
apa namanya ada sholat sunnah qobliyah itu karena memahami hadis umum yang menyatakan yang artinya antara dua azan dan qomat, antara azan dan qomat ada sholat, maksudnya berarti sholat sunnah qobliyah. Jadi dipakai semua, gitu ya. Nah, adapun yang apa namanya yang meyakini tidak ada qobliyah itu amaliyah. Waktu zaman Rasulullah mengingatkan orang sudah sholat pasti tahiyatul masjid. Jadi dua-duanya ada sumbernya, dua-duanya ada keyakinannya yang menjadikan bahwa yang melakukan sholat sunnah qobliyah ya ada sumber tadi riwayat umum, dalil umumnya. Yang tidak mau melaksanakan sholat ya memang amaliyahnya waktu itu nggak ada sholat qobliyah, adanya tahiyatul masjid. Terus bagaimana sikap kita? Ya silahkan mana yang mantap, gitu ya, mana yang mantap untuk kita lakukan maka silakan itu ambil. Yang dibilang gak ada sholat qobliyah, ya udah gitu. Tapi jangan tidur. Ada laki-laki sebelum Jumat sebelum khutbah naik ada apa orang-orang sholat dia nggak sholat sunnah tapi tidur. Salah. Males berdoa kan gitu. Berdoa. Kenapa? Itu saat diantara saat-saat yang insya Allah mustajab. Jadi memahami beda. Kagak ada sholat terus dia ngantuk. Ya lebih baik sholat daripada ngantuk. Gitu. Atau zikir lah, zikir, baca Quran atau zikir kalau nggak mau sholat, nggak masalah. Tapi jangan tidur. Gitu. Kalau tidur, disengaja, apalagi udah siap-siap mau ke masjid, saya mau siap tidur istirahat. Gitu. Demikian, Budatin, wallahu a'lam. Saya Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Boleh, monggo. Masih ada Ya, waktu. Ustaz. Ya, saya sebentar aja dikit mengenai azan untuk jenazah, Ustaz. Jenazah yang dikuburkan itu. Kadang-kadang saya Ya, dengar ada yang diazankan, ada yang enggak gitu kan. Nah, ya. itu gimana Ustaz sebenarnya yang benarnya itu? Karena dari penjelasan Ustaz tadi saya nggak dengar juga ada untuk apa untuk jenazah gitu diazankan sebelum Ya. ditutup gitu ya Ustaz. Itu Ustaz. Baik. Jadi itu masalah yang sering kita ini ya, masalah yang sering kita dengar tuh ya tentang bagaimana azan ya terhadap memahami azan untuk orang atau jenazah itu gitu ya. Jadi pakainya kias, ini cuma pakainya kias ya. Jadi kalau petunjuknya saya yakin sih tidak ada ya petunjuknya. Petunjuk bahwa ada perintah untuk ada azan sebelum jenazah dikebumikan kan gitu ya. Gitu. Itu tidak ada. Nah, adanya kias. Kias itu apa? Kias itu kan berarti analog gitu ya. Analog. Analog itu apa maksudnya? Ada ibarat yang dia gunakan karena ada peristiwa yang kebalikannya. Apa itu maksudnya? Ada perintah Rasul, ada perintah Nabi SAW, bayi ketika lahir diazanin kan gitu tuh. Iya. Datang ke dunia diazanin, dikomatin kan gitu tuh. Itu datang. Ada hadisnya ya Ustaz. Kalau bayi ada hadisnya ya Ustaz ya. Gitu. Jadi mau pulang, mau pergi kematian, maka itu analog namanya. Analog ya. Jadi kalau dalil petunjuk perintahnya nggak ada. Jadi nggak apa-apa kalau orang nggak mau azan nggak apa-apa. Yang mau azan seperti itu karena ada analog. Itu tergantung kepada kita. Lebih pada saya kira tradisi kan gitu. Dan azan dimaknai oleh orang-orangnya itu sebagai doa. Doa sebagai doa. Mudah-mudahan mengiringinya jadi hamba yang soleh dan harapan. Gitu. Jadi kalau ditanya ada dalilnya nggak ada, sumbernya nggak ada. Itu kepada analog, kepada kias. Kiasnya apa? Kalau datang waktu lahir itu ada azan, ada qomatnya, ini kira-kira mau pergi ada qomat, ada azannya. Jadi lagi-lagi itu dalil dari kias, gitu ya. Iya, saya kira gitu. Tapi boleh ya Ustaz, nggak apa-apa ya kalau diazanin gitu ya. Ya itu kepada budaya, lebih pada budaya. Dipahaminya jangan sebagai ibadah. Kalau ibadah salah. Itu Jadi memahami ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pesan saya ini, sesuatu yang tidak dinaskan secara jelas jangan dianggap ibadah. Dianggapnya sebagai tradisi. Sebab kalau ibadah kan harus ada petunjuk. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau itu sebagai tradisi, ya harapan membahagiakan orang yang
ditinggalkannya, kan gitu ya, seperti didoakan dan sebagainya, maka itu mudah-mudahan menjadi bagian daripada doa. Saya kira cara memandangnya begitu. Supaya jangan, saya nggak mau dihantar sebagainya. Ya nggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Gitu. Begitu Bun. Maaf. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Bun. Alhamdulillah. Lahir di bumi diadanin, kembali ke bumi diadanin lagi. Iya itu maksud dari kias. Kias. Ya ada yang ini nggak usah gitu, ada yang keras gitu. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi di masyarakat apa namanya, lihat aja kalau ada di antara saudara kita yang tidak mau, ya berarti dia memang meyakini bahwa ini nggak ada petunjuknya, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa kan. Kita masyarakatnya memahami, memang nggak mau. Tapi yang mau juga jangan dianggap sebagai ibadah. Kalau saya begitu, jangan dianggap sebagai ibadah, hanya sebagai tradisi dan doa gitu aja. Doa. Doakan orang kan, mudah-mudahan ini mengiringi dia kebaikan segini. Jadi yang tidak pas kalau dianggap ibadah. Sebab kalau ibadah ditanya petunjuknya mana, dalilnya mana. Allah a'lam. Katanya yang mengatakan nggak usah itu katanya alasannya azan itu kan untuk manggil sholat Ustaz katanya. Terus kedua azan itu untuk musir setan katanya. Iya, musuh setan itu juga nggak ada. Diazanin katanya. Begitu tuh. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, apa namanya, kalau apa namanya ada musibah kan gitu ya, apa musibah itu ada anjuran azan nggak? Iya, nggak dengar azan gitu. Iya gitu ya. Betul. Kalau hujan itu Ustaz, hujan deras gitu. Hujan deras kan gitu ya. Kebakaran. Gitu. Itu kan juga apa namanya di masyarakat kan gitu ya. Di masyarakat kita kan gitu, kalau ada bencana besar kan gitu ya. Nah, ada yang mengatakan nggak ada itu kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ada riwayat sih yang menyatakan itu. Meskipun riwayat ini dianggapnya dhaif, tapi kan ada riwayatnya ya. Gitu. Jadi gini, ada dianjurkan azan itu ketika engkau mendengar rikihan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Gitu ya. Karena ia melihat setan, kuda ini. Dan apabila kalian bingung dalam sholat, maka hendaklah azan. Sebagai ulama melemahkan sanadnya, tapi diamalkan sebagai hadis fadilah. Jadi itu dhaif. Ya, tapi meskipun dhaif bagi sebagian ulama, karena ini bukan berkaitan dengan akidah, maka tapi fadilul amal ya boleh-boleh saja. Ya. Dan tadi benar kata-kata ibu, azan itu sebagian dianjurkannya untuk apa itu? Untuk menolak gangguan. Menolak gangguan daripada setan. Jadi itulah. Jadi waktu darurat, waktu apa, memang ada anjuran azan meskipun hadisnya dhaif. Gimana, Bunda? Baik Ustadz, karena waktu juga yang membatasi, silakan gitu. Ustadz disempurnakan dengan doa. Sudah jam 9. Baik, demikian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersama-sama kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana wal abrar. Allahumma yassir umurana, awsil amalana, balligh maqasidana, waqdi hajatina, warham mautana, washfi mardana, واشفي مرضانا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعد سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf Terima lahir kasih batin. Ustaz. Kalau kita jumpa minggu depan ya. Salam Baik. sehat, selamat Assalamualaikum. beristirahat. Makasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sehat Ustaz. selalu. Dan Izin Alhamdulillah. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.